Halo teman-teman semuanya, perkenalkan, saya Stefania Jelika Ginani dari Manajemen Sumber Daya Manusia kelas B. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang desain pekerjaan dan analisis jabatan. Nah, desain pekerjaan adalah fungsi penetapan kerja seseorang atau sekelompok karyawan secara organisasional. Tujuannya adalah untuk mengatur penugasan kerja supaya dapat memenuhi kebutuhan organisasi itu sendiri. Desain pekerjaan dapat berpengaruh pada produktivitas dan kepuasan kerja karena dapat mempengaruhi perilaku individu yang akhirnya dapat menciptakan motivasi kerja. Nah, desain pekerjaan yang kurang baik dapat menciptakan kebosanan, penurunan produktivitas, ketidakpuasan kerja, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, manajer harus sebisa mungkin mencocokkan antara syarat pekerjaan dengan sumber daya manusia yang ada. Setiap perusahaan memiliki caranya sendiri dalam menyusun desain pekerjaan. Oleh karena itu, diperlukan hubungan dan komunikasi yang baik antara atasan dan bawahan agar dapat menciptakan kesesuaian dan keharmonisan dalam organisasi itu sendiri. Nah, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menyusun desain pekerjaan, antara lain, pertama, simplikasi pekerjaan, lalu yang kedua, perluasan kerja, yang ketiga, pengayaan tugas, dan yang terakhir, perputaran tugas. Nah, dalam menyusun desain jabatan, kita memerlukan dua aspek penting. Yang pertama, yaitu deskripsi jabatan. Yang kedua, yaitu spesifikasi jabatan. Nah, untuk deskripsi jabatan sendiri mendefinisikan apa yang diperlukan pimpinan untuk melaksanakan kegiatan, tugas, ataupun pekerjaannya. Nah, ada beberapa para ahli yang mengemukakan pengertian tentang deskripsi jabatan ini. Yang pertama dari Payne tahun 2004, mendeskripsikan bahwa deskripsi jabatan merupakan ringkasan dari fitur yang paling penting dari pekerjaan. Lalu yang kedua menurut Bangun tahun 2012, deskripsi jabatan merupakan informasi yang memberikan gambaran tentang tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari suatu pekerjaan. Nah, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari deskripsi jabatan. Yang pertama yaitu memberikan pedoman terperinci untuk pencarian dan penyaringan dalam pekerjaan. Yang kedua, memberikan gambaran garis besar tentang kesempatan kerja. Yang ketiga, memberikan dasar untuk program pelatihan. Yang keempat, memberikan sasaran untuk penguraian jabatan. Dan yang kelima, memberikan sasaran untuk penyederhanaan pekerjaan. Nah, ada beberapa prinsip yang harus dianut dalam deskripsi jabatan ini, antara lain sistematis, ringkas, taat asas, jelas, tepat, dan akurat. Nah, untuk spesifikasi jabatan sendiri berkaitan dengan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan pegawai untuk menunjukkan kinerjanya serta kepuasan kerjanya. Di dalam spesifikasi jabatan, ditentukan kemampuan dan bakat dasar yang harus dimiliki oleh seorang pegawai untuk melaksanakan jabatan yang diembannya. Ada beberapa tujuan dari spesifikasi jabatan, yaitu yang pertama menemukan pegawai perspektif, lalu yang kedua menggambarkan calon pegawai, yang ketiga menyusun kompetisi inti organisasi, yang keempat menggambarkan kompetensi pegawai, dan yang kelima orientasi bagi calon pegawai. Nah, selain itu ada juga beberapa manfaat dari spesifikasi jabatan ini, yaitu yang pertama melakukan evaluasi jabatan, menentukan standar kinerja pegawai, yang ketiga melakukan rekrutmen, seleksi, dan penempatan pegawai baru, yang keempat merancang program pendidikan dan pelatihan bagi pegawai, dan yang terakhir menyusun alur promosi bagi pegawai. Selain itu, perusahaan perlu melakukan analisis jabatan dalam penyusunan desain pekerjaannya agar dapat meningkatkan efektivitas manajemen sumber daya manusia. Nah, analisis jabatan ini diperlukan karena merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen sumber daya manusia yang menentukan isi jabatan seperti tugas, tanggung jawab, maupun hubungannya dengan jabatan lain dalam organisasi itu sendiri. Analisis jabatan ini penting karena dapat menjadi panduan dalam standar kinerja, bobot jabatan, maupun syarat pemangku jabatan. Dalam analisis jabatan, kita memerlukan dua aspek, yaitu aspek kegiatan pelaksanaan pekerjaan, yang kedua yaitu aspek persyaratan seorang pemangku jabatan. Untuk yang pertama, aspek kegiatan pelaksanaan pekerjaan membahas tentang apa yang sebenarnya dikerjakan oleh pemangku jabatan. Lalu yang kedua, yaitu aspek persyaratan seorang pemangku jabatan membahas tentang syarat yang harus dipenuhi olehnya agar dapat melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik. Nah, dalam analisis jabatan itu diperlukan beberapa informasi untuk mendukung penganalisisan jabatan. Antara lain yang pertama, informasi jabatan atau job information, yang kedua informasi persyaratan jabatan atau job specification, dan yang ketiga informasi perilaku atau behavior. Untuk informasi jabatan, membahas tentang apa yang dikerjakan, bagaimana cara mengerjakannya, dan mengapa pekerjaan tersebut harus dilakukan. Lalu untuk informasi persyaratan jabatan, ada beberapa hal yang dibahas yaitu tentang kualifikasi umum dan kualifikasi khusus dalam jabatan.
Lalu yang ketiga, informasi perilaku, yaitu daftar perilaku yang wajib dilakukan atau ditaati untuk mendukung pekerjaan. Nah, dalam analisis jabatan ada beberapa sasaran yang harus dicapai, yaitu yang pertama menentukan nilai pekerjaan yang memungkinkan, yang kedua memastikan perusahaan agar tidak melanggar ketetapan upah, yang ketiga membantu supervisor dapat membantu pegawai dalam memahami pekerjaan dan tanggung jawabnya. Lalu ada beberapa tahap yang diperlukan untuk analisis jabatan, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, dan tahap klarifikasi data. Untuk tahap persiapan sendiri, ada beberapa langkah yang harus dilalui, yaitu yang pertama, merancang bentuk dan merencanakan penyelenggaraan analisis jabatan, yang kedua, koordinasi dengan seluruh pihak yang terlibat, yang ketiga, memperoleh gambaran fungsi, arus, dan proses struktur organisasi, lalu yang keempat, mengadakan inventarisasi pekerjaan dan tenaga kerja yang ada sekarang. Lalu di tahap pengumpulan data, kita dapat menggunakan beberapa metode seperti observasi, wawancara, kuesioner, buku harian, dan lain sebagainya. Lalu di tahap terakhir, yaitu klarifikasi data, dapat dilakukan dengan penyaringan, pemisahan, dan peninjauan kembali informasi yang telah dikumpulkan. Nah, dengan melakukan analisis jabatan, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh, yaitu yang pertama, memberikan gambaran tentang tantangan yang berasal dari lingkungan luar maupun dalam yang dapat mempengaruhi pekerjaan pegawai. Lalu yang kedua, menghilangkan persyaratan jabatan yang tidak diperlukan berdasarkan sifat diskriminatif. Lalu yang ketiga, menyesuaikan lamaran pekerjaan yang masuk dengan kuota yang tersedia. Nah, sekarang kita akan bahas tentang contoh penerapan desain pekerjaan pada salah satu perusahaan terkenal, yaitu Coca-Cola. Sejak didirikan pada tahun 1886, Coca-Cola sudah berkembang menjadi perusahaan distribusi dan produksi minuman yang terkemuka di hampir seluruh negara, di mana produksinya itu sudah mapan. Nah, keberhasilan perusahaan Coca-Cola ini dapat dikaitkan dengan desain pekerjaannya saat ini, di mana dapat membantu perusahaan melakukan operasi produksi yang efektif dan pendistribusian yang efisien. Desain pekerjaan Coca-Cola didasarkan pada pengalokasian tugas ke masing-masing departemen. Setiap departemen memainkan perannya masing-masing untuk memastikan bahwa tujuan dan target organisasi itu tercapai. Nah, ada beberapa departemen di Coca-Cola ini, antara lain yaitu Departemen Administrasi, Departemen Sumber Daya Manusia, Departemen Produksi, Departemen Operasi, Departemen Layanan, Departemen Penjualan, serta Departemen Hubungan Industrial. Nah, setiap departemen berspesialisasi pada peran tertentu untuk memastikan bahwa ada koordinasi yang baik antar departemen dalam organisasi tersebut. Desain pekerjaan yang diadopsi oleh Coca-Cola dapat dikatakan efektif karena telah meningkatkan koordinasi kerja antar departemen. Kegiatan dalam organisasi terkoordinasi dengan baik dan alur kerja berhasil sesuai dengan rencana. Hal ini dapat dikaitkan dengan desain pekerjaan yang efektif yang telah diadopsi oleh organisasi. Pendelegasian tugas dalam organisasi membuat Coca-Cola tetap mendominasi dalam industri minuman. Perusahaan tersebut memimpin dalam produksi dan penjualan minuman ringan dan pendapatannya melampaui pesaing seperti Pepsi. Peningkatan proses dalam desain pekerjaan dapat dicapai melalui sejumlah strategi. Teknik penting yang dapat meningkatkan proses adalah motivasi. Motivasi karyawan melalui kinerja remunerasi yang tepat dapat berkontribusi pada keberhasilan desain pekerjaan di Coca-Cola itu sendiri. Nah, dari pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa desain pekerjaan dapat dievaluasi berdasarkan keberhasilan dan kegagalannya. Salah satu manfaat yang didapat dari desain pekerjaan adalah peningkatan pengetahuan karyawan dan membekali mereka dengan keterampilan yang sesuai untuk menjalankan tugasnya. Sekian penjelasan singkat mengenai desain pekerjaan dan analisis jabatan dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.